Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Allah kita yang setia memberikan kepada kita hidup yang baru dan kebenaran firman Tuhan itu selalu dibagikan kepada kita agar kita hidup seturut dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru dari Tuhan untuk kami dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kami, Sobat Messenger, yang akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mendengar suara Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, di dalam Bread of Life. Roh Kudus tolong kami, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Kami simpan di dalam hati, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-6 hingga ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-6 hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pesan terakhir. Kalau kita membaca di perikop setelah ayat yang kita baca, di sana LAI berikan judul pesan terakhir. Ya. Nah, pada saat Randy Pauls didiagnosa bahwa dia menderita kanker yang mematikan, kanker pada stadium akhir, Randy Pauls, seorang profesor ilmu komputer ini, kemudian dia memutuskan pulang ke kampusnya untuk memberitakan, untuk mengajar kuliah terakhir kepada para mahasiswanya, kepada koleganya, kepada sivitas yang ada di kampusnya. Randy Pauls menyadari hidupnya tidak lama lagi, dan saat yang ada, hidup yang masih dimilikinya ini, dia berikan untuk mengadakan, memberikan kuliah terakhir, atau lebih tepat dikatakan pesan terakhir untuk para mahasiswa, untuk teman-teman dosen, dan juga setiap orang yang ada di kampus itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bayangkan apabila kita menjadi mahasiswanya, kita menjadi rekan kerja dosen dari Randy Pauls ini, kira-kira kita mau hadir atau tidak? Untuk mendengar kuliah terakhir dari Profesor Randy Pauls, untuk mendengar pesan terakhir dari Profesor Randy Pauls. Saya percaya setiap kita akan hadir untuk mendengarkan kuliah terakhir, pesan terakhir dari Profesor Randy Pauls ini. Demikian juga hal ini terjadi
ketika diumumkan bahwa Profesor Randy Pauls akan memberikan kuliah terakhir, pesan terakhir kepada para mahasiswa, kepada rekan-rekan dosen, kepada semua yang ada di dalam kampus itu, maka banyak orang yang hadir. Auditorium di kampus itu penuh sesak dengan orang. Mereka ingin mendengar kuliah pesan terakhir dari Profesor Randy. Dan di dalam kuliah terakhir itu, Profesor Randy lebih banyak dia menyatakan isi hatinya tentang kehidupan. Isi hatinya, kerinduan hatinya agar orang-orang yang mendengar, para mahasiswa, rekan-rekan dosen, dan semua yang ada di dalam kampus yang mendengar kuliahnya itu, agar memiliki satu sikap hidup yang baik. Bagaimana menjalani kehidupan dalam dunia ini. Ketimbang Profesor Randy menceritakan tentang kematian. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, mereka yang sedang menyongsong kematian seringkali memiliki pandangan yang jelas, yang jernih tentang kehidupan, tentang apa yang harus dikerjakan, dilakukan yang baik ketika ada dalam dunia ini. Dan pesan terakhir itu seringkali didapati menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih baik di dalam dunia ini. Itu juga yang terjadi beberapa minggu setelah kuliah terakhir tersebut. Rekaman video mendiang Profesor Randy sudah ditonton oleh jutaan orang dan menginspirasi banyak orang bagaimana menggunakan hidup ini dengan baik, dengan benar selama ada di dalam dunia. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus juga memberikan pesan terakhir kepada Timotius, kepada banyak orang yang membaca surat yang sudah kita baca bersama-sama. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus mengatakan bahwa kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai dicurahkan, dan aku akan menyampaikan pesan terakhir ini kepada Timotius, anak rohaniku, kepada setiap orang pengikut Kristus yang membaca surat ini. Bagaimana menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat ke-7, Paulus memberikan makna hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di sana kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita harus memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Bahkan melayani Tuhan seumur hidup kita. Surat 2 Timotius, kalau kita membaca, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, Paulus menuliskan tentang kasih karunia Allah yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan di tengah-tengah surat itu, Paulus banyak menuliskan tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ada pesan yang Paulus berikan kepada Timotius, anak rohaninya, yaitu bagaimana sebagai pengikut Kristus
kita terus memberitakan Injil Kristus ini kepada banyak orang. Bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Paulus memberikan pesan terakhir kepada Timotius agar dalam kehidupannya senantiasa mengingat betapa besar kasih karunia Tuhan dan kesetiaannya. Karena itu, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan itu pesan yang kemudian menginspirasi Timotius, menginspirasi jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Mereka giat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam budaya kita di Indonesia juga memiliki satu pemahaman bahwa pesan terakhir dari orang yang menyongsong kematian merupakan wasiat yang harus diperhatikan dan diusahakan untuk dapat dilakukan, dilaksanakan. Sebagian di antara kita mungkin pernah punya pengalaman. Ada anggota keluarga yang sudah memberikan pesan-pesan terakhir menjelang menyongsong kematiannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa makna dari kehidupan yang sudah dijalaninya yang membuat kita didapati memiliki satu sikap hidup yang baik. Yesus Kristus di dalam perjamuan terakhir dengan para muridnya pun mengatakan satu perintah yang baru kepada para murid. Menjelang dia ditangkap, menjelang dia akan disalibkan. Pesan terakhir Yesus Kristus adalah untuk saling mengasihi di antara saudaramu. Dan inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai para pengikut Kristus. Pesan terakhir Kristus menjelang dia disalibkan, Yesus memberitakan kepada kita saling mengasihi. Pesan terakhir Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka, banyak orang, banyak jiwa dalam dunia ini, apa yang telah kuajarkan kepadamu. Pesan terakhir, setiap orang yang menyongsong kematian memiliki makna yang mendalam bagaimana kita menjalani kehidupan yang masih ada sekarang ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, melalui pesan terakhir dari Paulus ini, kita diingatkan kembali. Jikalau kita siap untuk mati, maka kita pun siap untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Seturut apa yang kita yakini, bahwa ketika kita setia kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sampai akhir, dikatakan ada mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada kita. Karena semua yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya, kita yakin
bahwa dalam kehidupan yang masih kita jalani ini adalah kesempatan-kesempatan bagi kita untuk menjalankan kasih Kristus dan membagikan Injil Kristus kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami acap kali menjalani kehidupan hanya apa yang ada di depan mata kami. Tanpa tujuan, tanpa arah. Tapi hari ini kami belajar melalui pesan terakhir dari Paulus, pesan terakhir dari Yesus Kristus untuk kami terus setia hingga akhir hidup kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, saling mengasihi, memberitakan Injil Kristus kepada banyak jiwa agar mereka boleh datang kepada Kristus. Ajar kami hari demi hari menjalani kehidupan dengan memberitakan, menyaksikan kasih Kristus kepada setiap orang yang kami jumpai, agar semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati untuk setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini. Kau berkati kami di dalam segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, di dalam studi kami, dan aktivitas kami, baik di dalam keluarga, rumah tangga kami, ataupun di tempat-tempat lingkungan yang lain. Sungguh kami rindu banyak orang boleh melihat, menyaksikan kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan Sobat Messenger. Kami musrahkan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, berikan karuniakan kesehatan hari demi hari, sehingga di tengah segala kelemahan tubuh kami, sakit yang kami derita, kami dapat melihat akan kebaikan Tuhan. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat di dalam langkah kehidupan kami hari demi hari, Engkau yang berikan kekuatan untuk kami dapat sanggup melaluinya dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan serangkaian perayaan Natal di akhir tahun, di tengah situasi yang tidak dapat kami duga. Tuhan, tolong gereja-gerejamu, segenap hamba Tuhan, majelis pengurus dan jemaat, kami dapat menyambut, merayakan kelahiran Yesus ke dalam dunia bagi kami manusia yang berdosa dengan penuh sukacita di tengah keterbatasan yang kami hadapi sekarang ini. Cukupkan akan segala biaya yang dibutuhkan di dalam serangkaian kegiatan kasih yang akan kami lakukan, keterlibatan setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bagaimana kami dapat mempersiapkan perayaan Natal ini dengan baik di tengah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan, berikan hikmat dan pertolongan kepada kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya tempat di mana kami tinggal, kota, daerah di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pemerintah daerah dalam mengelola jalannya pembangunan. Tuhan, berikan hikmat sehingga setiap kebijakan, setiap tindakan yang dilakukan itu mendatangkan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat. Berikan hikmat bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat di mana kami tinggal, ya Tuhan, di dalam melaksanakan menjalankan protokol kesehatan, meski terus melandai, ajar kami tetap mewaspadai segala hal yang dapat terjadi, dan terus kami dapat menyambut pelaksanaan program vaksinasi ini, sehingga banyak orang, masyarakat
dapat menerima vaksinasi, dan saatnya Tuhan akan membentuk satu kekebalan tubuh massa yang membuat kami, seluruh bangsa dan negara Indonesia ini lebih kebal, lebih kuat dari penyebaran virus COVID-19. Dan hari demi hari ada kesejahteraan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita belajar dari pesan terakhir Paulus, agar kita hidup dengan memelihara iman kita dengan setia sampai akhir hidup, sehingga setiap sikap, perbuatan, perilaku kita mendatangkan kasih Kristus bagi banyak jiwa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.